Yuk kita berdoa terlebih dahulu, sudah banyak yang join ya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat malam ini. Hamba-Mu masih diberi kekuatan, kepercayaan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami dalam hidup ini tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan kami. Karena kami tidak tahu waktu yang singkat itu berapa lama kami masih punya nafas kehidupan. Tapi yang kami mau selama masih ada nafas, kami mau hidup kami berguna, hidup kami berharga dan mulia di hadapan-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu hidup kami hanya untuk menghabiskan perkara yang sia-sia. Jadikan kami semua bijak, jadikan setiap kami anak-anak-Mu hidup penuh hikmat untuk belajar takut dan hormat akan Engkau. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin ya. Shalom semuanya, malam semangat ya. Malam ini saya akan berkhotbah bagaimana jangan sia-siakan hidupmu ya. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Senyatanya hari-hari ini saya melihat bagaimana orang ya lihat kehidupan apa yang mereka tabur, suatu kali kita itu pasti nuai. Setiap apa yang ditabur dalam dosa ya hanya tunggu waktunya Tuhan aja. Makanya kita nggak perlu ngiri dengan kehidupan orang yang berbuat salah, dengan kehidupan yang orang makin raja tega. Sudah, kita nggak usah ikut-ikutan terpancing emosi, izinkan kuasa Tuhan penuh untuk berurusan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip. Karena kalau kita hari ini tidak kuatkan, teguhkan hati kita melihat Tuhan, kita hari-hari ini akan hidup dalam keterpurukan. Khususnya hari-hari ini yang perlu dijaga itu jaga hati benar-benar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Tidak ada penjagaan lain yang perlu kita berjaga-jaga dengan waspada. Tuhan cuma ingatkan satu, kata hati. Makanya waktu awal tahun ya saya dapat kebandaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Karena saking Tuhan sudah dekat, Tuhan tidak bilang gini, ayo makin kaya, kumpulin harta di bumi, sebentar lagi aku datang ke dunia, kan enggak. Tapi waktu dia sudah dekat, dia berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Jaga hati, kebaikan hati kita juga perlu diketahui semua orang. Itu rahasia bagaimana kita hidup berkemenangan. Nah, malam ini jangan sia-siakan hidupmu, karena banyak orang tidak ngerti. Banyak orang merasa bahwa ketika usianya muda, sehat, ya mereka berpikir masih lama, nanti aja lah berkarya buat Tuhan, nanti aja hidup dalam ketaatan, nanti aja serius dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini pastikan waktu ini begitu cepat loh. Kalau saudara pikir ya, renungkan waktu ini berjalan cepat nggak? Berapa hari lagi kita sudah meninggalkan bulan November. Ya, setelah November, Desember. Desember berapa hari lagi sudah ganti tahun lagi 2025. Dan banyak orang yang mulai hidup tahun 2025, masing-masing orang sudah punya gambaran. Rata-rata semua orang berbicara hidup tidak jauh lebih baik. Tapi apa yang jadi pertanyaan? Yuk kita baca dulu di Yakobus 4 ayat 14. Makanya jangan sia-siakan hidupmu. Ketika kita dengar firman, kita tahu prioritas hidup kita itu apa, saudara ya. Jangan sampai prioritas hidupmu seperti yang saya khotbahkan, uang. Memang hidup butuh uang. Tapi hidup itu butuh Tuhan lebih penting daripada uang. Karena kalau kita butuh uang ya, kita nggak bisa menghamba Tuhan sama uang, jalan sama-sama. Tapi percayalah, pada waktu kita butuh uang, maka kita tahu bahwa Tuhan itu sumber. Apa yang nggak bisa dia cukupkan, kebutuhan kita dicukupkan menurut kekayaan kemuliaan. Sakit kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Apa yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini nggak ada alasan, karena kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai sumber, sebagai jawaban ya, sebagai pertolongan dalam kesesakan sangat terbukti. Itu yang membuat kita malam ini yuk untuk masalah
katakan sama diri kita sendiri, aman, nggak perlu takut, wong sumbernya di pihak kita. Takut apa? Kalau sumber di pihak kita nggak bakal hidup dalam kekurangan minta-minta. Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Jujur, kenapa sih? Kadang-kadang saya juga sebagai manusia, saya punya rasa takut, saudara. Saya punya rasa khawatir ketika saya melihat fakta, ketika saya merenungkan masalah yang sedang saya hadapi, tantangan yang begitu berat, tantangan yang begitu besar. Saya berkata, Tuhan, Goliat ini ada loh di depan saya. Ketika saya melihat realita yang terjadi, ya, Tuhan cuma ingatkan kata-kata ini. Sedang kamu lo ndak tahu apa yang akan terjadi esok. Apa sih arti hidupmu, Eli? Apakah dengan merenungi nasib, kamu hari ini hidup hanya melihat masalah? Kira-kira kamu tahu pasti nggak satu hari ke depan, 1 jam ke depan, kita itu nggak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bisa enggak besok, hari ini kita ketawa, besok lenyap. Besok tiba-tiba kita, ada banyak orang yang tiba-tiba tidur enggak bangun. Ya, ada banyak orang yang tiba-tiba sehat, divonis sakit. Ada yang tiba-tiba ngalami bencana dan sebagainya. Hidup manusia hari ini, percayalah kalau firman Tuhan berkata, enggak ada satu orang pun yang tahu hari esok. Selama kita hari ini stres, Tuhan cuma ingatkan hidup saya kalau saya stres. Tuhan bilang gini, apakah kamu tahu hari esokmu? Nggak tahu Tuhan, nah kenapa ya kamu stres? Yang penting hari ini kamu tahu nggak apa arti hidupmu? Hari ini jangan pernah menyia-nyiakan hidupmu. Hidupmu itu hari ini besok, hari ini engkau ketawa, hari ini engkau gemuk, segar, engkau berbuat jahat. Tapi kelihatannya orang berbuat jahat makin gemuk, makin menari di atas penderitaanmu. Kira-kira tahu nggak 2 jam kemudian apa yang akan terjadi atas hidupmu? Bisa nggak hilang? Dari sukses tiba-tiba hilang. Dari sukses tiba-tiba bangkrut. Nggak ada orang yang tahu, saudara. Dari apa yang terjadi ya, seperti yang diviral beberapa saat, bagaimana orang Surabaya juga diviralkan. Nggak tahu. Hari ini apa yang terjadi di alami hidupnya nggak ada yang tahu. Hidupnya sendiri nggak tahu kalau sampai hari ini terjadi sesuatu di luar pemikiran dia. Makanya Tuhan ingatkan hari ini, yuk selama masih ada nafas kehidupan, jangan sia-siakan hidupmu. Sudahlah, apapun masalah, kalau sampai hari ini keadaan hidupmu tersulit, kita ini nggak tahu loh hari esok. Tapi Tuhan berkata, aku sudah pegang hari esokmu. Jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Makanya kenapa kita stres? Karena kita mikir esok itu gimana Tuhan? Kalau aku semuanya surba ndak punya apa-apa, terus aku hidup itu gimana? Aku kan butuh uang. Tuhan kira-kira tahu ndak? Apa yang saudara butuhkan di hari esok, Tuhan tahu. Kita hidup hari ini yang paling penting Tuhan ingatkan, 1 hari lepas 1 hari. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Karena kita nggak tahu kapan uap, hidup seperti uap itu terjadi buat kehidupan kita. Tiba-tiba kita ketawa, besok kita tahu nggak masih bisa ketawa? Nggak ada yang tahu. Orang juga berkata, Bu, saya punya kenalan satu kerabat di mana kayanya nggak habis 7 turunan, Bu. Hari ini ludes, des, Bu. Sudah bukan ludes, Bu. Habis semua. Sampai rumah nggak punya. Ngontrak itu pun, Bu, ngontrak aja disumbang sama keluarganya. Padahal dulu kayanya amit-amit, Bu. Kuaya, orang Surabaya kalau ngomong kaya sekali itu kuaya katanya ya. Itu berarti kaya sekali, saudara.
Orang nggak tahu hidup semua seperti uap, termasuk kesuksesanmu bisa seperti uap. Orang sehat tiba-tiba besok divonis kanker juga seperti uap, sekejap. Orang yang hari ini juga yang sedang dalam penderitaan kau disakiti hati, besok bisa juga seperti uap. Hidupmu tiba-tiba dibawa, tiba-tiba Tuhan mau angkat hidupmu terbang tinggi. Gak ada yang bisa menghalangi hidup ini. Yang penting bagaimana kita jangan menyiakan hidup kita sepanjang masih ada nafas kehidupan. Nah, kita buka Amsal 14 ayat 11 sampai 14. Jangan sia-siakan hidup saudara dan saya. Yuk kita baca. Ini realita firman Tuhan. Saudara harus punya pilihan hari ini. Hidupmu ada di posisi mana? Makanya saya selalu ngomong buat orang-orang yang lagi bergumul dengan proses dapur api. Tetap bertahan. Saudara tahu enggak, kerasa enggak hari-hari ini pemurnian Tuhan itu sedang besar-besaran terjadi. Yang domba sama kambing sedang dibedakan. Ya. Hari-hari ini jelas ilalang sama gandum diberkas sendiri-sendiri saudara. Tuhan itu lagi loh, lihat loh. Apa yang saudara kerjakan buat Tuhan tulus gak dari hati. Kita baca, rumah orang fasik akan musnah. Tetapi kemah orang jujur akan mekar. Saudara, kalau saudara baca ya renungan kata demi kata, berarti orang yang terlihat hari ini sukses dengan perbuatan dosa, nggak takut Tuhan, jahat bu, nari di atas penderitaan saya. Percayalah, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah rumah itu berbicara kita dan seisi rumah. Bedanya nanti, ya, yang orang gemuk di atas penderitaan, firman Tuhan tidak pernah salah, musnah. Tapi buat kita hari-hari ini sebagai orang benar akan mekar. Tangkap ya, mekar. Jadi artinya kehidupan saudara nanti akan dibedakan. Yang mekar, orang benar akan semakin mekar. Orang fasik, orang berdosa, hidupnya akan semakin jatuh ke bawah. Lihat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jangan pernah iri sama orang yang kelihatan jalan hidupnya lurus-lurus, walaupun kompromi dosa. Tangkap ya, karena tanpa mereka sadari, kalau kita hari ini jalannya berliku-liku, jalannya air mata, jalan yang sempit Bu Eli. Tapi satu hal, jalan yang berliku-liku sekalipun jalan hidup kita tidak mudah, tapi ujung-ujungnya bukan maut. Saudara percaya bahwa kehidupan orang yang saudara suka banding-bandingkan dengan orang fasik, orang berdosa yang enak, senyatanya jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut, on the way. Makanya hati-hati buat kita yang hidup suka mempermainkan Tuhan. Kita ini hidup tidak tahu kapan uap, kapan kita pulang ke rumah Bapa. Bisa sewaktu-waktu. Karena firman Tuhan berkata, hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu kapan lenyapnya kita seperti uap. Makanya hidup hari ini jangan sia-siakan hidupmu benar-benar. Lihat ayat 13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. 14. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Malam ini jangan sia-siakan hidupmu 3 hal. Saudara percaya hidup ini pilihan. Saudara mau pilih orang jujur yang mekar atau orang fasik yang musnah. Ini hidup pilihan. Makanya jangan sia-siakan. Jangan suka membandingkan hidup saudara dengan kehidupan orang berdosa. Senyatanya orang berdosa itu tidak akan pernah kehidupan kedepannya itu semakin mekar. Firman jelas berkata, orang fasik dalam perjalanan musnah,
tapi orang benar hidupnya semakin mekar. Tangkap ya. Yang kedua, jalan hidup itu berliku-liku tapi selamat, daripada kelihatan lurus enak ya, hidup kok nyaman-nyaman tapi menuju maut. Orang benar hidup yang hari ini kayak jet coaster. Bu Eli, kapan ya bisa, aduh baru nafas sebentar sudah ada tekanan lagi. Dengar lagi Bu Eli, percayalah kita harus memilih jalan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu hanya kejar jalan yang nyaman, enak, nikmat. Walaupun dosa dikit-dikit, tapi aduh kok kipas-kipas dolar Bu Eli. Daripada ikut Tuhan Bu Eli, lemot Bu Eli, ndak instan. Sekali lagi kita lebih baik memilih jalan hidup sekalipun seperti berliku-liku kayak jet coaster. Tapi jalan ini ujungnya jelas. Tangkap ya. Yang ketiga, saudara mau kenyang dengan kebaikan atau hidupmu merana. Buat setiap kita, jangan pernah sia-siakan hidupmu dengan 3 hal. Jadilah orang yang jujur, ya. Jadilah orang yang hari ini siap walaupun jalan hidupmu kayak jet coaster. Jadilah orang yang hari ini kenyang dengan kebaikan. Kalau saudara hari ini tidak bisa menjaga hati, saudara tidak bisa hari ini kebaikan hatimu diketahui semua orang, justru kita hari ini berkata nanti dulu, mau baik sama kamu nanti dulu, kamu jahat aku balas jahat. Nanti pada akhirnya saudara tidak akan dikenyangkan dengan kebaikan, tapi saudara akan dibuat hidupmu merana, karena saudara sendiri juga akan kenyang dengan yang namanya apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Saudara menabur kejahatan, saudara juga akan kenyang dengan kejahatan. Makanya tidak ada orang yang berdosa hidupnya itu aman selamanya. Itu cuman sesaat. Suatu kali mereka tidak akan kenyang dengan kenikmatan enaknya hidup, tapi justru mereka akan merana. Nah, 3 hal ini hari ini jangan sia-siakan hidupmu. Siapa yang hari ini sudah hidup benar, persiapkan mental kita baik-baik. Mazmur 90 ayat 3 ya, 1-2 poin lagi kita selesai. Pastikan jangan sia-siakan hidupmu. Yang pertama, Mazmur 90 ayat 3. Kita baca. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Makanya kenapa kita hari ini hidup seperti uap. Setelah seperti uap, yang paling membuat kita hari ini kalau enggak punya Tuhan Yesus, anak manusia itu kembali kepada debu. Sudah hidupnya seperti uap, dari debu kembali menjadi debu. Semua kehidupan ini kalau dipikir di akhir hidup ini tanpa juru selamat, hidup kita ini sia-sia. Nilainya cuman uap, cuman debu. Makanya kita ini nggak boleh sombong. Siapa sih kita? Kita mau sukses, kita mau konglomerat, kita mau predikat jabatan kita, mau gelar kita, mau 10 sekalipun sampai profesor, dokter ya, kabulator, semua yang dokter yang semua gelar saudara mau sandang hari ini. Nggak ada satupun kebanggaan kita. Ingatkan kalau kita mau sombong, kita ini cuman debu dan kita ini uap. Kita mau jahat sama orang, besok kita pindah ke alam yang lain, kita sudah seperti uap, kita ini cuman kembali jadi debu. Makanya ayat 6 berkata, Mazmur 90 ayat 6 berkata, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. 7. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Nah, kita percaya bahwa hari ini, malam ini, pilihan hidup jelas. Saudara perlu tahu di Mazmur 37 ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama supaya kalau hari ini kita lagi disakiti, dikhianati, hari ini hidupmu benar-benar diinjak-injak oleh orang sekalipun, jangan pernah hidup ini disia-siakan.
Rasa sakit hati saudara hidupi berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan sampai akhirnya dokter menvonis hidupmu kanker karena engkau tidak bisa mengampuni. Tapi sekali lagi, pastikan kita hari ini memilih jalan hidup. Jangan sia-siakan. Saudara mau hidup mekar, jadi orang yang benar, atau hidup hari ini menjadi orang yang dimusnahkan. Nah, kita lihat ayatnya di Mazmur 37 ayat 9 dan 10. Sebab orang-orang berbuat jahat akan apa saudara? Akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jelas beda. Yang satu dilenyapkan, yang satu mewarisi negeri. Makanya ketika kita hari ini disakiti, pastikan kita tetap sadarkan diri kita jangan terpancing emosi, kita jangan sia-siakan hidup, hanya hidup dalam kepahitan. Ayat yang ke-10, karena sedikit waktu, sudah katakan buat kita yang lagi disakiti siapapun, hari ini sabar aja. Kita punya pilihan yang jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk hidup sakit hati. Ya, pastikan kita ini cuma debu, kita ini hidup seperti uap. Itu perlu diingat supaya kita tidak sia-siakan hidup kita. Kita tidak lagi hidup dalam kepahitan. Kita berkata, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Serem tidak jadi orang jahat? Tadinya gemuk, nyaman, tiba-tiba sedikit waktu lagi Tuhan berkata, kalau orang jahat tidak segera bertobat, masih terus menyakiti biji mata Tuhan, maka tempatnya ketika kita perhatikan, tempatnya sudah tidak ada lagi. Yang tadinya sombong, ya. Bayangin kalau tempatnya sudah tidak ada lagi. Saudara bisa bayangin ya. Berarti semua yang dia tempati, baik itu rumah mewah, semua yang ditempati dalam kegemukan, kesegaran, itu sudah tidak ada lagi. Semuanya akan dihabiskan, saudara. Nah, ayat 17. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Makanya jangan sia-siakan hidup saudara hari ini. Siapa yang lagi disakiti, nggak boleh sakit hati, nggak boleh marah, nggak boleh geram. Kenapa? Karena orang yang jahat hidupnya akan musnah. Yang pertama, lenyap. Tempat yang nyaman sudah tidak ada lagi buat mereka. Ganti tempat yang berisi air mata, penderitaan, gantinya. Dan yang ketiga, lengannya akan patah, kekuatan dan kejayaannya pasti berakhir. Ini makanya buat kita jangan sia-siakan hidup. Karena kita disakiti, kita akhirnya membalas, kita sama-sama akan mengalami di mana hidup kita juga bukannya mekar, tapi hidup kita juga dimusnahkan. Makanya jangan bangga jadi orang jahat, walaupun hidupmu ada di tempat yang hari ini nyaman, enak. Firman Tuhan jelas berkata, orang jahat akan dilenyapkan, orang jahat tempat yang nyaman sudah tidak ada lagi, bahkan lengannya patah. Kalau lengannya patah, kekuatan kejayaannya pasti hancur. Buat kita orang benar, pastikan kalau kita jadi orang benar, disakiti tetap ngampuni. Saudara tidak menyia-nyiakan hidupmu, hanya hidup mikiri kapan aku bisa balas dendam, kapan. Awas ya, awas. Kalau saudara hanya memikirkan rasa sakit, saudara terpuruk dengan emosi, kemarahan, maka saudara tidak akan jadi orang benar yang Tuhan sudah persiapkan fasilitas. Tuhan bilang gini, buat siapapun yang bisa ngampuni, hidupmu bakal mekar. Bukan hanya engkau sendiri, tapi rumah kediaman orang jujur akan dibuat mekar. Seisi rumah mekar, artinya Tuhan bilang gini, ada warisan negeri, tempat yang nyaman itu ada selamanya, bahkan engkau ditopang. Kalau ditopang, hidupmu akan makin mekar.
Tangkep ya, makanya jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk sakit hati, itu terlalu bodoh. Hanya untuk mikir kapan pembalasannya Tuhan, itu terlalu bodoh. Nggak usah dipikir, firman sudah berkata, orang-orang jahat hidupmu akan ngalami musnah, tapi kita yang disakiti justru nanti tambah lama tambah mekar. Tangkap ya, biarin mereka akan lenyap, tempat nyamannya sudah tidak ada lagi, bahkan kejayaannya sudah dipatahkan. Pastikan kita malam ini jadi orang benar, jangan sia-siakan hidupmu. Mulai sekarang berdirilah di atas firman supaya jelas nanti kita akan mekar, bukan kita terpuruk, tapi kita mekar. Berapa banyak orang sakit hati bukannya mekar, malah kena penyakit kanker. Bukannya tempat nyaman yang Tuhan sudah sediakan selamanya ketika kita lulus dari sakit hati, malah hari ini kita tidak menikmati tempat yang nyaman yang Tuhan sediakan, tapi kita hari ini hidup dalam keterpurukan. Itu sebabnya malam ini 3 hal ini kita bawa ya. Jangan milih sesuatu, sia-siakan hidupmu. Engkau pilih jalan hidup yang salah, saudara hidup dalam kebencian, kepahitan, sehingga saudara bukan jadi orang benar yang sudah dipersiapkan Tuhan. Rumahmu akan menjadi mekar. Tapi justru karena kita sakit hati, kita tidak akan jadi mekar, malah hidup kita dalam keterpurukan. Yang kedua, yuk, bagaimana jalan hidup yang berliku-liku tapi selamat, ya, jet coaster tapi selamat. Jadi hari ini yang lagi, aduh dredeg ya, saya juga ngalamin dredeg gitu ya. Tapi saya percaya bahwa kehidupan ikut Kristus memang ngeri-ngeri sedap. Waduh Bu Eli, ngeri-ngeri sedap Bu Eli, last minute, enggak apa-apa, itu memang cara kerja Tuhan. Saudara percaya last minute itu selalu Tuhan itu kasih surprise, door prize, mujizatnya itu kadang-kadang buat kita ngeri-ngeri sedap. Aduh deadline Bu Eli, Tuhan di mana ya? Tuhan tetap ada di pihak orang benar. Makanya kenapa jalan hidup orang benar, yang paling kita tahu orang benar itu apa jalan hidupnya? Kemalangannya banyak, hari-hari gelapnya banyak, nanti saya bukain firmannya. Yang ketiga, jatuh berkali-kali. Itu jalan hidup orang benar yang kadang-kadang kita merasa, aduh Tuhan, kemalangan belum selesai, satu lagi. Tenang aja, memang itu sudah alkitabiah. Kemalangannya banyak, ya, hari-hari gelapnya banyak. Yang ketiga, jatuhnya berkali-kali. Tapi Tuhan berkata, ingat ya, jalan ini tetap yang terbaik. Jangan pilih jalan yang nyamannya banyak. Jangan pilih jalan yang hari-harinya hanya hari-hari hura-hura tanpa hidup sesuai dengan firman. Yang penting happy. Bu Eli, saya cerai, saya berhak bahagia. Ingat ya, kalau hari gelap banyak, kemalangan banyak, jatuh berkali-kali, saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena di Mazmur 34 ayat 20, yang ayat paling sering saya ucapkan, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya. Jalan hidupmu kemalangan banyak, tapi ujungnya bukan maut, ujungnya ketemu kelepasan. Kelepasannya bukan satu, semua. Hari ini kau punya kemalangan, uang ya iya, anak ya iya, diproses sakit kanker ya iya, kantong kering ya iya Bu Eli, suami jengkelin ya iya. Aduh Bu Eli, istri cerewet. Bu Eli, kemalangan saya itu paketnya lengkap, bukan paket hemat, tapi paling Bu Eli paket lengkap. Bu Eli, tenang ya. Memang ikut Kristus itu harus siap mental saudara ya. Deredek, tapi ujung-ujungnya bukan maut. Ujung-ujungnya kelepasan, semuanya, keuangannya dilepaskan nanti ya, anak-anak ya dilepaskan, pergumulan rumah tangga yang dilepaskan, semuanya dilepaskan. Kalau Tuhan berjanji melepaskan semuanya itu, saudara tidak perlu pikir, gimana caranya Tuhan melepaskan ini banyak loh Tuhan. Tenang, yang janji siapa? Tuhan kan ngomong,
aku akan melepaskan dari semuanya itu. Berarti dia berjanji untuk melepaskan, dia lepaskan enggak? Jelas, tapi kita harus kuatkan mental kita. Sudah sabar, kemalangan banyak, sementara lihat tetanggamu, lihat orang yang berdosa, nyakiti hidupmu. Ndak malang-malang loh Bu Eli. Enak loh Bu Eli, nyakiti hidup saya, ambil suami saya, ambil istri saya, kok ndak lihat kemalangan. Oh tenang aja, saudara percaya, hari-hari ini itu cuma tunggu waktunya Tuhan. Ndak ada setiap taburan yang tidak dituai orang hari-hari ini. Saya ngelihat orang-orang lagi nuai semua yang ditabur itu cepet loh. Sampai teman saya bilang gini, iya ya, hukum karma itu sekarang bener loh ya, cepet loh dialami. Ya karena memang waktunya sudah semakin singkat. Tuhan mau setiap kita serius sama Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan terus, termasuk kita sebagai orang benar. Kalau kita lagi diproses Tuhan, sudah, jangan sia-siakan hidupmu. Nah, di Pengkhotbah 11 ayat 8. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, Pengkhotbah 11 ayat 8. Ya, lihat, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Hari-hari ini kalau kita panjang umur, yaitu apa? Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Orang yang hari ini minta panjang umur berarti siap menghadapi hari-hari gelap yang banyak jumlahnya. Tapi sekali lagi, hidupmu bukan ditutup dengan maut, tapi selalu ada sukacita. Pengkhotbah 11 ayat 8. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Hari ini gak ada orang yang ngiri loh sama orang berdosa yang gemuk segar. Ya, wanita tobat pelakor yang merusak rumah tanggamu. Bu, kok gak ngalami malang saya yang bonyok Bu Eli? It's okay. Hari ini kuatkan, teguhkan hatimu. Firman gak akan pernah beranjak. Saudara siap ya, jangan sia-siakan hidupmu. Siapkan mental. Tuhan, aku siap kalau aku memang mau jadi pengikut Kristus. Aku tahu bahwa kemalangan itu banyak, tapi ujungnya Tuhan melepaskan. Hari ini hari-hari gelapku banyak, tapi hidupku pasti menikmati sukacita. Hari ini jatuh orang benar itu berkali-kali, tapi ujungnya akan bangun kembali. Sementara orang yang nyakiti hidupmu, yang hari ini kelihatan tempatnya nyaman, nanti tempatnya sudah tidak ada lagi, kejayaannya habis, malah dia roboh dalam bencana. Itu sudah Alkitabiah. Jadi kita tidak perlu mikir kapan dibales. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Tidak ada satupun dari firman Tuhan yang ditunda-tunda hari-hari ini. Percepatan sedang terjadi. Saudara yang lagi disakiti hati, yuk legowo sesaat. Yang penting saudara tidak sia-siakan hidupmu hanya menghabiskan sakit hati. Gimana caranya bales kok ndak jatuh-jatuh dalam malang-malang toh Tuhan? Kapan Tuhan? Ndak usah. Saudara relax. Saudara tenang aja, percepatan sedang terjadi. Percayalah, karena waktu semakin singkat, percepatan itu akan semakin cepat. Orang yang hari ini menabur benar-benar bercucuran air mata, maka mereka pasti segera menuai pulang dengan sorak-sorai. Hari-hari ini yang sedang berjalan maju dengan menyakiti hatinya orang, percepatan juga sedang terjadi. Akan banyak harga yang harus dibayar. Cucuran air mata di akhir perjalanan hidupnya, sementara orang benar pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Itu sebabnya malam ini, yuk siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit, jangan menyia-nyiakan hidupmu tinggal dalam masalah. Siap kuatkan teguhkan hatimu. Iya Tuhan, aku sadar kemalanganku banyak, tapi ujungnya bukan maut. Daripada kayak pelakor, kayak wanita tobat, ambil suami orang, kelihatannya enak, happy-happy, tapi mereka ujungnya maut. Nggak usah ngiri saudara. Hari ini kemalanganmu banyak, jalani aja, nikmati, syukuri. Hari ini hari gelapmu banyak, jalani, nikmati, syukuri. Hari ini kau jatuh berkali-kali, jalani, nikmati, syukuri.
Jangan sia-siakan hidupmu tinggal dalam masalah, tinggal dalam kejatuhan, tinggal dalam kemalangan, tinggal dalam hari-hari gelap. Saudara dan saya tidak boleh tinggal dalam kemalangan, hari-hari gelap yang banyak, bahkan jatuh berkali-kali. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus bisa bangkit. Saudara percaya suatu kali jalan hidup itu dilepaskan, ya, sukacita, bangun kembali. Yang jahat-jahat roboh dalam bencana. Nanti tinggal tunggu percepatannya. Saya kalau lihat kejahatan orang-orang yang tidak segera bertobat, ngeri saudara. Makanya hari ini yuk, malam ini saudara jangan sia-siakan hidup. Jangan lagi sia-siakan waktu tinggal dalam kemalangan yang banyak, ya. Sadarilah kalau Tuhan berkata, nak, kemalangan banyak, hari gelap, jatuh berkali-kali, itu cuma sesaat. Tenang aja. Jangan sia-siakan hidupmu terus loh ya, ngerenungi nasib. Jangan sia-siakan hidupmu sakit hati, marah, amarah, dendam. Ingat, orang fasik akan musnah, orang benar seisi rumahnya akan semakin mekar. Di Mazmur 37. Nah, yang terakhir, bagaimana kita kenyang dengan kebaikan, atau kita pilih hari ini sia-sia hidupmu, tidak mau berbuat baik, tidak mau berespon benar, maka engkau akan merana. Itu sudah pilihan hidup. Makanya yang pertama yuk kita lihat bagaimana hidup ini adalah berbuat baik di Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pastikan kalau kita tahu bagaimana harus berbuat baik, harus berbuat baik itu ngampuni secepatnya. Saudara kalau bisa mengampuni secepat mungkin, berkata maaf secepat mungkin, karena Tuhan berkata, jika kamu tahu bagaimana harusnya kamu berbuat baik, tapi kamu tahan, tetapi tidak melakukannya, malah ditahan kebaikannya karena saudara jengkel, maka ia berdosa. Pastikan hidup, jangan sia-siakan hidupmu. Kelihatannya saudara puji Tuhan, haleluya. Doa puasa ikut, ibadah victory ikut, ke gereja. Datang gak pernah terlambat Bu Eli. Ibadah jam 10, saya setengah 10. Sudah duduk di dalam gereja, sudah berdoa secara khusyuk. Tapi di mata Tuhan, saudara kalau menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik, karena semestinya saudara tahu ini harus aku lakukan, tapi karena ego, gengsi, harga diri, saudara tidak melakukannya, sekalipun saudara hari ini sudah doa puasa, sudah rajin ibadah ke gereja, tapi di mata Tuhan saudara sedang berdosa. Itu sebabnya jangan sia-siakan hidupmu selama masih ada nafas kehidupan. Berbuat baiklah, jangan pernah jemu-jemu. Jangan pernah tahan kebaikanmu karena orang yang di hadapanmu, di sampingmu adalah orang yang jahat, yang tidak layak terima kebaikanmu. Sekali lagi, jangan sia-siakan hidup kita. Selama masih ada nafas, kita tidak tahu uap itu akan datang dalam hidup kita kapan. Tapi itu pasti akan terjadi. Banyak orang yang sehat tiba-tiba besok harus pulang ke rumah Bapak. Pastikan hari ini, mulai hari ini, start hari ini, malam ini, 3 hal ini kita praktekkan. Jangan sia-siakan hidupmu lagi, yaitu tetap lakukan kebaikan. Yang kedua, bagaimana hidup di 1 Yohanes 2 ayat 17. Jangan sia-siakan hidupmu. Orang yang menyelesaikan kehendak Bapa yang hidup selama-lamanya. Jangan terus hidup kejar selesaikan kehendakku. Pokoknya yang penting Tuhan, aku. Tapi mulai hari ini, kalaupun proses masih berlanjut, kalau Tuhan berkata malam ini, nak, proses memang masih terjadi. Karena kehendakku atas hidupmu belum selesai. Maukah engkau menjalani prosesku? Walaupun tidak mudah, tapi waktu engkau menyelesaikan kehendakku, engkau akan hidup selama-lamanya. Jangan keluar dari kehendak Bapa karena saudara mau pilih kehendak saudara. Yang penting aku hidup enak.
Aku ndak mau pikul salib, ndak saudara. Pastikan hidup kita ini seperti uap, dari debu kembali debu. Tapi waktu kita ndak menyia-nyiakan hidup kita mulai hari ini, Tuhan sedang kasih kita fasilitas yang luar biasa. Karena orang yang menyelesaikan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Yang ketiga, Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang ketiga, hari ini pastikan, kalau hidupmu jangan disia-siakan. Jangan cari perkara-perkara di bumi. Nggak usah cari perkara sama pelakor. Datangi pelakor wanita tobat, mau dilabrak, mau ditampar. Itu cari perkara, saudara. Hari ini lebih baik cari, pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus duduk. Pastikan hari ini lebih baik mengejar perdamaian, mengejar hidup saling mengasihi, saling mengampuni. Itu kejar perkara di atas. Tapi kalau kita tidak terima, itu perkara di bumi. Hanya perkara sia-sia, di mana harga diri yang dipertahankan tidak akan pulang dibawa. Makanya malam ini dengan 3 hal ini, kita akan hidup, tidak akan menyia-nyiakan waktu. Kita harus sadar loh ya, tidak semua orang hari ini bisa tahu ya, tidak semua orang, tidak ada yang tahu saudara, kapan hidup saudara tiba-tiba hilang lenyap, tidak ada yang tahu. Orang kaya, depositonya banyak, uangnya limpah, sekalipun sukses mau tahta, harta berlimpah, mereka sama sekali tidak pernah tahu kapan hidupnya hilang lenyap, bisa seperti uap sewaktu-waktu. Bahkan firman Tuhan berkata, hai anak manusia, kembali menjadi debu. Hari ini tinggal 3 hal, yuk. Jangan lagi, yang pertama apa saudara ya? Jangan lagi kejar hidup musnah, tapi kejar hidup untuk berjalan menjadi orang jujur, di mana ayatnya selalu diingat, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Pastikan kita tetap jadi orang jujur, jangan sia-siakan waktu hidupmu, yaitu dengan apa? Jangan sampai kita hari ini marah dengan orang yang nyakiti hidup kita. Pastikan mereka pasti akan musnah, tempat yang nyaman sudah tidak ada lagi. Bahkan firman Tuhan berkata, lengannya dipatahkan. Kekuatan kejayaan yang tadinya jaya akhirnya di bawah. Bahkan kalau di bawah itu akan di bawahnya sampai tidak punya tempat kediamannya saudara. Tempat nyamannya sudah tidak ada lagi. Ini jelas firman. Yang kedua yaitu kita sendiri nanti akan dibawa di topang ya. Kita tidak akan lenyap. Maka kita hari ini akan hidup melihat bagaimana sebagai orang benar, hari ini akan melihat kehidupan yang mewarisi negeri. Wow, itu luar biasanya orang yang benar hari ini akan mewarisi negeri. Tempatmu tetap ada selamanya, bahkan ditopang. Nah, yang kedua, jangan sia-siakan hidup. Walaupun ada kemalangan, ada hari gelap banyak, jalani. Jangan keluar dari semua jalan hidup yang seperti jet coaster. Nggak enak ya Bu Eli, nggak apa-apa. Tapi ujungnya kan nggak maut. Ketemu apa? Kelepasan, ketemu sukacita. Bahkan hidupmu hari ini akan ketemu yang namanya bangun kembali. Orang-orang lagi roboh dalam jana. Kita lihat ya, orang-orang yang jahat satu persatu roboh dalam bencana. Sudah roboh, masuk bencana lagi ndak enak. Tapi buat kita yang direndahkan, yang dijatuhkan, difitnah, disakiti, Tuhan bilang gini, aku akan bawa engkau bangun kembali. Yang diaibkan, yang dihina, yang diinjak-injak, kalau Tuhan yang membangunkan kita kembali, hidup kita pasti sukses ya. Pastikan yang pertama, yang terakhir, yang tadi ketiga, bagaimana kita harus kenyang dengan kebaikan, yaitu jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau kita tahu kita harus berbuat baik, kita tahan kebaikan kita berdosa. Yang kedua, hidup menyelesaikan kehendak Bapa. Yang ketiga, cari dan pikirkan perkara yang di atas. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan sia-siakan hidup yang hanya seperti uap.
Apa sih arti hidupmu? Engkau tidak tahu loh hari besok, tapi Tuhan sudah pegang hari esok. Siapa yang lagi ngalami masalah malam ini, bencananya besar, sudahlah, tenang aja. Saudara sudah ada di jalan yang tepat. Justru kalau orang yang sonanya nyaman, kemalangan ndak banyak, hari gelapnya ndak banyak, itu tanda tanya, tanda seru saudara. Kalau saudara sedang ada di posisi kemalanganmu banyak, hari gelapnya banyak, aduh Bu Eli jatuhnya kok berkali-kali, lagi bangun jatuh lagi, bangun usaha, kok jatuh ya Bu Eli, kok banyak kejatuhan yang saya alami. Saudara sedang ada di jalan yang benar, yang hari ini ujungnya bukan maut. Jadi tidak perlu kecil hati, mengucap syukur. Jalani, nikmati, syukuri. Yang penting tetap jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, saudara jangan sampai hari ini menyelesaikan kehendakmu sendiri. Sudahlah Tuhan, kalau memang Tuhan ini kehendakmu, aku harus pikul salib sampai belum selesai-selesai. Berikan aku kekuatan. Aku hari ini cuma mau cari perkara-perkara di atas. Saya tidak mau cari perkara sama manusia. Manusia boleh jahat, jangan cari perkara sudah. Ya, khususnya istri-istri tidak usah cari perkara sama suamimu, tidak usah cari perkara sama pelakor. Lebih baik kita cari perkaranya Tuhan. Lebih baik kita belajar untuk mengendalikan diri dengan baik. Percayalah, Tuhan sudah siapkan hidup yang terbaik di depan buat orang benar. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, menjalani kehidupan di masa akhir zaman yang tidak mudah. Jangan pernah mulai malam ini, jangan sia-siakan hidupmu. Yang lagi disakiti mertua, ipar, suami, istri, yuk. Selama kita tahu bahwa kita harus berbuat baik, minta maaf aja. It's okay. Kalau ditolak gimana Bu Eli? Nggak apa-apa. Orang ditolak itu kan tidak ada ruginya apa-apa. Justru menurut pemikiran saya, semakin saudara minta maaf, saudara dipermalukan, ditolak, disitulah berkat Tuhan semakin melimpah. Tangkep ya? Karena apa? Karena perbuatan baik kita dibalas dengan yang jahat. Makanya Tuhan yang membalas semua perbuatan baikmu. Karena engkau tahu hari ini engkau berbuat baik bukan keset. Karena firman Tuhan berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jangan anggap keset, ya. Makanya orang benar jangan anggap keset. Kalau suatu kali orang temenmu misalnya, ya, menghina hidupmu, makanya jangan jadi orang sok belagu. Buktinya sekarang minta maaf. Oh, saya pernah saudara digituin. Buktinya sekarang kamu minta maaf. Makanya jangan jadi orang sok belagu. It's okay, terima aja. Karena apa? Kita ngomong, ya memang karena apapun yang kamu ucapkan, aku cuma mau praktek firman. Kalau aku tahu aku harus berbuat baik sama kamu dan aku tidak melakukannya hari ini, maka aku berdosa di mata Tuhan. Tapi waktu aku melakukannya dan engkau yang menghina aku, itu urusanmu dengan Tuhan. Itu aja sudah selesai. Saudara hidup dalam damai sejahtera, sukacita, tidak menyia-nyiakan waktu hidup yang kita tidak tahu kapan kita pulang ke rumah Bapak. Pastikan waktu hidup ini kita benar-benar konsisten menabur benih yang benar. Jangan sampai hari ini rumahmu dirobohkan sendiri karena engkau menyia-nyiakan setiap musim yang terjadi dalam hidupmu. Baik musim kesusahan besar, musim disakiti, saudara sedang menghadapi penghinaan, hari ini pastikan kita mau berespon benar. Yuk, kita mau taruh tangan di dada, kita mau berdoa. Saudara yang lagi ngalami beban berat, saudara lagi dialami ditusuk hidupmu dari belakang, dari orang-orang jahat. Malam ini pemulihan sedang terjadi. Bapa, terima kasih. Biar setiap kami yang mendengar firman-Mu malam ini, kami belajar. Mulai start malam ini. Kami tidak mau menyiakan hidup kami. Selama ada nafas, kami tidak tahu kapan waktunya kami hidup seperti uap terjadi. Kami tidak mau jemu-jemu untuk berbuat baik. Kami akan berbuat seperti apa yang Tuhan mau. Kami tidak akan pernah mau lagi marah. Kami tidak mau lagi jengkel. Karena kami tahu Tuhan bahwa rumah kami sedang dibuat Tuhan mekar. Makin mekar kehidupan kami dan seisi rumah kami. Terpuji nama-Mu Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami
kami mengangkat tangan, kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, selamat beristirahat, happy weekend, tetap setia sama Tuhan, nggak boleh lagi hidup lihat orang fasik. Ya, nggak boleh banding-bandingkan hidupmu sama orang lain. Lebih baik cari perkaranya Tuhan di atas. Tuhan Yesus memberkati.